Ya, belakangan saya kedatangan banyak kasus yang menggelitik ya. Jadi banyak anak-anak remaja yang datang dengan keluhan sakit ya. Ada yang ya bilanglah sakitnya psikosomatis gitu ya. Keluhannya mah ya, gangguan pencernaan, gangguan emosional, sulit fokus, sulit belajar ya. Atau cenderung sakitnya tidak jelas gitu. Sakit yang munculnya itu tidak jelas secara medis, cek lab, cek apapun itu tidak tampak. Paling sakit mah dibilang, atau barangkali hanya nyeri-nyeri otot biasa. Sehingga pengobatan apapun digunakan tidak memberi kesembuhan yang berarti. Nah, dalam kasus penyakit ini ya, saya menemukan suatu pola asuh yang mungkin perlu diluruskan. Saya nggak bilang salah ya. Ini mungkin perlu diluruskan ya. Banyak orang tua itu terlihat seperti menyayangi anaknya. Ya, kenapa saya bilang terlihat ya? Sebenarnya ia lebih kepada merasa memiliki anak. Ya. Nah, ketika rasa sayang atau rasa ingin memiliki ini bertemu dengan perasaan takut, perasaan cemas, jadi orang-orang tua yang memiliki ketidakpercayaan begitu ya, ketidakpercayaan diri atau ketakutan bahwa anaknya nanti kenapa-kenapa, itu sering berlaku seolah-olah dia memperlakukan anaknya seperti telur yang rapuh. Ya, artinya gini, dia ingin keluar, dia takut. Ya, dia misalnya anaknya punya tugas di sekolah ya, karena dia sayang atau takut anaknya itu nggak bisa dia bantuin. Anaknya itu harusnya bisa makan sendiri gitu ya, jam tertentu ditanyain makan. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai nyuapin makan. Dalam bawah sadarnya itu ia tidak percaya anaknya akan baik-baik saja kalau dia tidak berlaku seperti itu. Nah, hal seperti ini sebenarnya secara bawah sadar begitu ya, vibrasinya adalah dia tidak percaya anaknya mampu. Dia tidak memiliki suatu kepercayaan bahwa anaknya akan baik-baik saja kalau dia tidak berbuat seperti itu. Ini akan membuat si anak juga menangkap bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan ibunya. Kalau ibu tidak ada, sehingga dia memiliki ketakutan yang berlebihan ya. Orang tua memiliki ketakutan berlebihan terhadap anak. Anak juga memiliki ketakutan berlebihan akan kehilangan ibunya. Nah, ini akan menjadi seperti sebuah lingkaran setan. Yang mana duluan ya, ayam dan telur ini ya. Apakah saya harus menghealing anaknya atau menghealing ibunya? Itu tidak menemukan suatu penyelesaian yang tepat ya. Sehingga ini adalah masukan bagi Anda ya. Ketika seorang anak itu memiliki suatu keyakinan bahwa dirinya tidak mampu, dan kemudian dia berharap ibunya terus membantu, memanja, dia semakin tua, semakin dewasa nanti akan semakin kebingungan. Dia akan terus merasa bahwa apa-apa itu bisa dibantu oleh ibu. Ya, padahal setiap anak memiliki talent yang luar biasa. Orang tua hanya perlu memberi kepercayaan dan keyakinan pada anak bahwa dia bisa. Tidak perlu ia dibantu sebenarnya untuk terlalu banyak dimanja begitu tepatnya. Karena itu akan membuat dia merasa semakin dia tidak mampu. Nah, apa yang terjadi? Coba perhatikan. Ketika seorang anak nih usia SMP, terlebih lagi orang tua itu memiliki perasaan takut pada anak. Ya, apa-apa dibantu nanti kenapa-kenapa. Ya, anaknya rewel dikit dikasih. Dari bayi nih contohnya, anak nangis nih, dikasih minta dia berhenti. Ya, sehingga dalam dirinya itu berpikir bahwa dengan saya menangis dan ngambek dikit orang tua saya akan datang. Nah, SMP juga begitu. Minta misalnya kendaraan atau minta HP bagus, sedikit-sedikit baru ngambek dikit dikasih. Apa yang terjadi? Dia berpikir bahwa dengan ngambek, dengan ngambul, dengan marah sedikit saja orang tua saya akan berikan. Nah, bayangkan kalau ini terjadi di usia SMA, lalu di usia sekolah, di usia kuliah. Ya, dunia kan semakin lama semakin memberikan dia tanggung jawab dan kewajiban. Ya, bilanglah dunia akan semakin berat buat dia. Nah, jika dia terus berperilaku meminta tolong pada orang tua, apa yang terjadi? Anda bisa bayangkan ya, suatu ketika orang tua itu mulai menua dan melemah, apalagi mungkin orang tuanya meninggal, apa yang terjadi pada orang ini? Nah, banyak kasus terlihat akhirnya dia mengalami penyakit, akhirnya dia mengalami kelemahan dalam dirinya ya. Karena dia tidak mampu untuk melakukan tanggung jawab, apa pilihannya? Sakit. Jadi sakit menjadi sebuah pelindung, menjadi sebuah kompensasi atau menjadi sebuah pengalihan supaya ia terlepas dari tanggung jawab, maka ya sudah sakit aja. Nah, terlebih biasanya orang tua itu akan ketakutan. Ya, beberapa anak misalnya di usia SMA akhirnya dia nggak mau sekolah. Toh orang tua saya nggak apa-apa. Ya, akhirnya orang tua kewalahan. Ya, dan masih takut. Ya, nah, masukan yang saya bisa berikan adalah coba lepaskan rasa memiliki anak. Anak itu bukan milik Anda, anak itu milik dirinya sendiri. Ya, kita melahirkan anak bukan untuk kita rawat seterusnya ya, tapi kita buat dia menjadi mandiri dan mampu menemukan potensi yang ada dalam dirinya.
Ya, kalau orang pintar tanpa disertai keberanian dan kepercayaan diri dalam diri, maka kepintarannya tidak akan jadi apa-apa. Percuma Anda dorong anak-anak untuk belajar ini, belajar itu, tapi dia tidak memiliki suatu keberanian untuk tampil, tidak memiliki suatu kepercayaan diri untuk tampil. Nah, dan ini kalau ini terus terjadi, Anda akan terus kewalahan ya. Nah, sekali lagi ya, bagi seluruh orang tua yang memiliki anak, mari kita belajar untuk tidak menganggap anak itu milik, untuk tidak memanjakan, tidak memperlakukan dia sebagai sesuatu yang rapuh seperti telur ya. Beri kepercayaan, itu yang paling mahal ya. Warisan terbaik yang kita bisa berikan pada anak adalah kita memberi ia kepercayaan, sehingga pada akhirnya ia percaya pada dirinya. Ya, semoga konten ini memberi Anda inspirasi. Jika Anda punya komen yang berbeda dengan konten ini, silakan tulis di kolom komentar, kita diskusikan bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.